tahu nggak sih gimana sejarah kebudayaan di Indonesia? Jadi, sejarah kebudayaan di Indonesia yang pertama, masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Masuknya agama Hindu, Buddha di Nusantara melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-6 dan ke-8, pertama kali dalam sejarah Indonesia muncul suatu kebudayaan yang sudah mengandung unsur-unsur utama Hindu dan Buddha. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pertama adalah Kerajaan Kutai pada abad ke-4 Masehi yang terletak di Kalimantan Timur. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi yang terletak di Jawa Barat. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi yang terletak di Sumatera Selatan. Dan yang keempat adalah Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi yang terletak di Jawa Timur. Lalu, kedatangan agama Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-13 Masehi yang juga melalui jalur perdagangan. Kerajaan yang bercorak Islam yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi yang terletak di Aceh. Yang kedua, Kerajaan Cirebon pada abad ke-15 Masehi yang terletak di Jawa Barat. Dan yang ketiga ada Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada abad ke-18 Masehi yang terletak di Yogyakarta. Sejarah kebudayaan yang kedua adalah pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1602 sampai 1942. Dimulai pada 20 Maret 1602 pada saat Belanda mendirikan VOC. Pada Mei 1619, Coen, seorang perwira Angkatan Laut VOC, mendirikan kota Batavia. VOC berada di puncak kekuasaan di Asia pada tahun 1690. Pada 1799, VOC mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi, salah satunya adalah korupsi. Di tahun 1830, VOC melakukan sistem tanam paksa di Jawa. Pada Maret 1942, akhirnya Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Sejarah yang ketiga adalah masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada April 1942, Jepang membentuk Gerakan 3A atau Gerakan Propaganda Jepang. Jepang membentuk organisasi Politi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada Maret 1943 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Di bulan Januari 1944, Jepang menggantikan organisasi Putra dengan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sehingga dibentuknya BPUPKI pada Maret 1945. Pada 6 Agustus 1945, Amerika melakukan pengeboman atom di Hiroshima. Dan pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 9 Agustus 1945, Amerika kembali melakukan pengeboman atom di Nagasaki. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Dan di hari yang sama, mereka merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Dan pada 17 Agustus 1945, merupakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan pengibaran bendera merah putih, serta berkumandanglah lagu Indonesia Raya. Sejarah yang keempat yaitu era kemerdekaan sampai revolusi pada tahun 1945 sampai 1950. Pada September 1945, terbentuknya Angkatan Bersenjata dengan Sudirman sebagai panglima besarnya. Pada 11 sampai 15 November 1946, dilaksanakannya perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Desember 1947, pembentukan Negara Federal Sumatera Timur oleh Belanda. Di Januari 1948, persetujuan rempil di atas kapal milik Amerika di Pelabuhan Jakarta. Pada 18 September 1948, terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Lalu di 23 Agustus sampai 2 November 1949 diselenggarakannya konferensi Meja Bundar di Den Haag. Dan di 17 Agustus 1950 dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan bergabung dengan Republik Indonesia serta dipilihnya Jakarta sebagai ibu kota negara.
Sejarah yang kelima adalah pada masa Orde Lama, tahun 1957 sampai 1965. Pada April 1957, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Karya. Di 15 Februari 1968, terjadi pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Di September 1963, terjadi konfrontasi atau konflik peperangan antara Indonesia dengan Malaysia. Di 30 September 1965, terjadi peristiwa G30 SPKI. Yang terakhir adalah masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Pada 12 Maret 1967, MPRS melututi semua kekuasaan dan gelar Soekarno, serta diangkatnya Soeharto sebagai presiden sementara. Di 8 Agustus 1967, Indonesia mendirikan ASEAN bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Lalu, pada 27 Maret 1968, Soeharto disumpah menjadi presiden kedua Indonesia secara resmi. Di 15 Januari 1974, ada kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang memicu unjuk rasa besar Malari atau Malapetaka 15 Januari. Di tahun 1980-an, terjadi petisi 50 terhadap Orde Baru. Akhirnya, di 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie, dan berakhirlah masa Orde Baru.